Terima kasih Gladys. Shalom Bapak Ibu sekalian. Semoga suara saya cukup terdengar. Selamat siang Pak Krisna. Sip. Ya betul, yang diceritakan Pak Hanin tadi mungkin juga kita alami ya. Kalau kita lihat hari Minggu kemarin 3 Mei di Kompas Minggu itu ada artikel yang menggambarkan bahwa 67% responden yang ditanya itu memang stres gara-gara wabah. Artinya 2 dari 3 orang mengalami stres. Mungkin di antara kita juga kebanyakan juga sekarang mulai ada rasa-rasa stres, gelisah, nggak bisa tidur, suasana hati muram. Kenapa kita bisa stres? Nah, saya pikir-pikir hari ini saya mengajukan 3 penyebab. Yang pertama adalah memang kemungkinan ada kecenderungan diri kita yang belum matang atau kurang baik gitu ya. Jadi sebenarnya dulu-dulu juga sifat saya mah ada kekurangan. Hanya karena sibuk kerja, selalu aktivitas keluar kemana-mana, itu nggak kerasa. Begitu di rumah terus, nah baru mulai kerasa. Contoh kalau yang Pak Hanin tadi bilang, bapak-bapak jadi jengkel gara-gara harus beres-beres rumah. Ya barangkali dulu-dulu dia punya sifat ngegampangin urusan rumah gitu ya, atau malas, dan selama ada asisten rumah tangga, selama dia ngantor, dia punya alasan untuk tidak terlibat di kesibukan rumah. Tapi begitu di rumah terus, istri dan anak-anak minta perhatian, nah itu mulai ada rasa jengkel. Jadi memang ada satu kekurangan dari dulu juga, hanya nggak kerasa. Atau kita tuh orangnya memang susah ngobrol, asli-aslinya mas saya kalau ngeliat orang teh mau nanya apa ya, gak tahu gitu ya. Maka kebayang nggak kalau ketemu sama anggota keluarga yang cuma segitu-gitu aja, bertiga, berempat, kitanya bingung mau ngobrol apa gitu. Itulah yang membuat kita mudah merasa bosan, nggak asik, dan suasana hati mendung. Jadi penyebab pertama ini, bersyukur melalui wabah ini kita seperti bercermin dan menemukan, oh rupanya kekurangan saya di sini. Semoga bisa dimatangkan. Nah, yang kedua, itu ada beberapa orang yang kadang-kadang punya ekspektasinya terlalu tinggi. Keinginan mencapai sesuatu. Jadi ada kan orang yang suka harap-harap cemas, dikasih syukur, nggak dikasih udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan ada yang ekspektasinya tuh tingkat dewa. Pokoknya harus dapat gitu ya. Nah, itu ekspektasi yang bikin stres. Entah ke diri sendiri, saya harus stabil, bahagia. Begitu nggak bisa tidur, langsung panik. Keuangan harus cukup, tiap bulan harus dapat segini. Begitu penghasilan turun, langsung panik gitu ya, langsung cemas. Nah, itu ekspektasi terhadap diri sendiri. Ekspektasi terhadap orang lain juga bisa, anak-anak harus nurut, anak buah harus produktif gitu ya. Begitu lihat anak-anak bukannya main malah goda-godain adik sama kakak, marah. Padahal kan lucu adik kakak saling menggoda itu sebenarnya ya. Jadi ekspektasi kita yang kadang-kadangnya terlalu kaku. Anak buah sambil chatting juga ya, kalau kerjanya beres dan nggak salah, kenapa enggak gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Atau ekspektasi terhadap situasi. Wabah ini harus segera dikendalikan, harus ada waktu yang pasti untuk kita bikin planning. Taunya nggak ada kabar, nggak tahu ya kita sampai kapan. Nah, mulai jengkel, marah, depresi gitu ya, mikir untuk bunuh diri apa gitu ya, dan kadang-kadang juga mudah berprasangka buruk. Jadi yang nomor 2 itu idealnya kita cek lagi ekspektasi kita, lalu turunkan supaya nggak gampang marah, baik kepada diri sendiri, orang lain, atau situasi. Yang penting belajar rela. Ya udahlah, emang situasinya gini, kita dikasih nafas, dikasih sehat juga udah bagus. Ya ekspektasinya serendah mungkin. Dan penyebab yang ketiga, itu juga tadi contoh dari Pak Hanin, kesediaan untuk belajar. Teman-teman sekalian, hari ini kita belajar banyak. Belajar ngadain pertemuan pakai Zoom. Panitianya tegang, koneksi error gitu ya. Kayak ibu-ibu juga ngajarin anaknya, biasa juga guru yang ngerjain, tiba-tiba ibunya harus ngerjain. Biasa ngumpul sama ibu-ibu lain, sekarang harus ngasuh anak. Aduh, itu jengkelnya luar biasa. Jadi tanpa kita sadari, selama ini kita sudah terjebak di zona nyaman dalam pola keseharian kita. Harus tinggal di rumah tuh kayak ngebongkar dan ngajak kita belajar. Yang biasa cuma di kamar pakai AC di rumah, tiba-tiba harus berjemur 30 menit. Ini nggak enak pisan gitu ya. Yang biasanya nyantai, tiba-tiba harus belajar materi pelajaran anak-anak. Kayak kita tadi juga ya, komunikasi virtual, gimana caranya. Saya pernah ngomong gini nih asik, tiba-tiba di chatting ada suara, Bu Wida suaranya nggak kedengeran, suaranya kayak robot, nggak enak dilihat, kayak kaleng rusak. Sedih banget, sedih banget. Nah, jadi memang kita ditantang untuk belajar langsung. Ada yang cepat beradaptasi, cepat nyerap pelajaran baru, tapi juga ada yang bermasalah, nggak mau belajar, dan ini yang bikin masalah. Jadi 3 aja penyebabnya,
dari kecenderungan sifat buruk kita yang belum dibereskan, ekspektasi yang kadang-kadang terlalu kaku, dan satu lagi kesediaan belajar. Mudah-mudahan menjawab, Gladys. Menjawab banget ya. Terima kasih tanggapannya Bu Wida. Sekarang dari Bu Wida yang dengan background psikologi, kita lanjutin sekarang mau nanya ke Dr. Chandra nih sebagai seorang profesional di bidang medis ya. Nah, bagaimana nih pengaruh stres terhadap tubuh manusia secara fisik ya? Sebagai seorang dokter pasti paham kan, maksudnya kenapa sih kita sebenarnya dianjurkan jangan terlalu stres atau bisa mengurangi stres atau memanajemen stres. Silakan Dr. Chandra. Terima kasih. Ya, memang dengan perubahan tatanan sehari-hari seperti sekarang setelah ada pandemi COVID-19 ini, pola hidup kita akan berubah. Itu juga akan menimbulkan stres. Nah, stres, khawatir, cemas, tentunya ini akan menimbulkan perubahan-perubahan di dalam sistem syaraf, endokrin, dan juga mengenai seluruh kekebalan tubuh kita. Ya. Kita tahu bahwa kalau stres ini akan mengganggu ke syaraf-syaraf yang akan mengeluarkan zat-zat yang akan mempengaruhi sistem endokrin kita, ya. Juga akan keluar zat-zat seperti kortisol, katekolamin yang nantinya akan mempengaruhi ke sistem kekebalan tubuh. Apabila virus masuk ke dalam tubuh kita, tentu yang pertama adalah sel-sel darah putih yang akan menangkap virus tersebut. Nah, dengan stres, cemas, dan khawatir, juga mengenai ketakutan, ini akan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita, sehingga kita akan lebih mudah diserang oleh virus, terutama virus COVID ini. Nah, mari kita rubah kebiasaan, misalnya kalau ada kebiasaan takut, khawatir, dan cemas, kita harus ubah menjadi lebih tegar, ya, lebih tegar, lebih bisa menerima kondisi seperti ini, dan ini sangat bermanfaat, ditambah lagi dengan positive thinking, bahwa selalu harus optimis, jangan terlalu khawatir. Hanya memang optimis dan pesimis ini harus seimbang juga. Kalau terlalu optimis, jadi tidak takut. Oh, ini ada area yang COVID, saya nggak takut kok masuk ke sana, ya tertular. Jadi memang harus ada keseimbangan. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, Dr. Chandra, terima kasih. Boleh nanya sedikit lagi nggak tentang, karena Dr. Chandra ini kan sebagai direktur utama juga ya di Rumah Sakit Santo Borromeus nih ya. Bagaimana mungkin sistem dari Rumah Sakit Borromeus juga untuk para tim medis dan dokter-dokter di sana, karena kan pernah dengar ada berita tuh sampai katanya ada perawat yang ditolak nggak boleh pulang ke kos karena sudah bertemu dengan pasien yang kena corona dan lain sebagainya, jadi takut membawa virus tersebut ke rumahnya masing-masing gitu. Bagaimana kalau sistem di Rumah Sakit Santo Borromeus sendiri untuk mencegah supaya ya semua tim medis tetap merasa nyaman bekerja, dan tapi juga tidak menjadi mengkhawatirkan orang-orang di rumahnya gitu. Baik. Boleh tambahin sedikit, Dr. Chandra? Saya sudah siapkan sebenarnya suatu slide di mana ini silakan bisa di-sharingkan. Boleh, udah masuk? Udah masuk ya? Ya. Tentu yang pertama adalah bagaimana tubuh kita dibuat sehat. Dibuat sehat dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat bisa kita ikuti yang sudah di-sharingkan oleh Kemenkes, bahwa pertama gizinya harus seimbang. Jadi makan dengan gizi seimbang di mana sayuran dan buah-buahan menempati setengah piring, ya. Kemudian karbohidrat dan juga protein. Dengan makan gizi yang seimbang ini diharapkan tubuh menjadi kuat untuk menghadapi stres dan juga infeksi. Kemudian ditambah lagi dengan rajin berolahraga, kemudian istirahat yang cukup, jangan pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan, juga yang untuk merokok tentu tidak merokok. Nah, kebetulan biasanya kalau di rumah sakit tidak boleh ada yang merokok karyawannya. Walaupun memang mungkin saja masih ada, tapi di lingkungan rumah sakit sudah tidak boleh ada yang merokok. Minum air putih, air mineral 8 gelas sehari, makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging berpotensi menular. Bila demam, sesak nafas, segera ke rumah sakit. Ini mungkin gerakan masyarakat sehat yang perlu kita ikuti. Nah,
Dengan cara seperti itu, dengan pola hidup sehat, ya, hindari stres, karyawan dan dokter-dokter kami terus diedukasi. Kemudian kami juga melakukan pemilahan area-area zonasi atau area zonasi ini untuk pasien-pasien yang infeksi, kemudian meragukan untuk infeksi, dan juga area yang tidak infeksi. Dengan memilah tersebut, maka baik pasien, karyawan, atau tenaga kesehatan maupun dokter bisa terhindari dari infeksi COVID ini. Kami sudah membagi 5 gedung di Rumah Sakit Boromius, ada 5 gedung, di mana gedung yang sebagian besar itu yang hijau, itu adalah area-area zonasi yang aman. Kemudian di yang merah itu kita korbankan 1 gedung dedikasikan untuk COVID-19. Jadi kita bagi-bagi. Masyarakat atau pasien yang datang ke Rumah Sakit Santo Boromius ini kami pilah. Kami lakukan screening secara ketat oleh perawat. Kemudian kita bisa pilah-pilah mana yang tidak infeksi, kita akan arahkan ke area yang hijau. Kemudian yang ragu-ragu ke area yang kuning, dan yang terpapar COVID kita tempatkan di area yang merah. Dengan demikian, maka kita bisa memutus rantai penularan dari pasien yang terkena COVID ke pasien-pasien yang lain. Dan tentu juga bahwa dokter-dokter kami, tenaga kesehatannya dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai agar tidak terpapar oleh infeksi coronavirus ini. Nah, mudah-mudahan dengan sistem seperti ini bisa melindungi tenaga kesehatan kami, dokter kami, sehingga mereka juga stres, kekhawatiran, takut dengan coronavirusnya berkurang. Mungkin juga ini saya tambahkan, ini area-area yang sudah kami atur, mulai dari poliklinik sampai ke tempat pemeriksaan, semua itu di area kuning dan merah, dan area hijaunya terpisah. Sehingga itu juga melindungi pasien-pasien yang rentan, terutama pasien-pasien yang sudah usia lanjut, tidak terpapar oleh infeksi coronavirus ini. Juga tenaga kesehatannya. Sehingga tenaga kesehatan kami pun bisa kita bagi, mana yang memang sudah siap dengan baju pakaian yang lengkap, alat pelindung diri yang lengkap di area yang merah, dan yang mana yang di hijau. Jadi kami bagi-bagi semuanya sehingga masyarakat juga aman, kami tenaga kesehatan, dokter, sampai ke karyawan pun aman. Dan kami mengembangkan juga pola-pola pelayanan skala online, di mana yang dulunya offline sekarang ke online, seperti telemedicine, kemudian juga drive-thru dengan untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian klinik eksekutif, medical check-up yang on time ya, jadi tidak perlu nunggu lama-lama, di mana kalau nunggu kan ada kekhawatiran akan terpapar, sehingga mengurangi stres juga. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Chandra. Berarti memang buat mungkin para saudara-saudari yang mengikuti webinar ini melihat bahwa Rumah Sakit Santo Boromius bukan tempat yang harus dihindari ya. Kalau kita memiliki gejala atau sakit, datang aja ke rumah sakit, it's okay gitu kan. Karena sudah dibagi dan dipisahkan daerah yang terinfeksi dengan tidak terinfeksi. Dan sistemnya sangat jelas dan clear, sehingga kita tidak perlu khawatir kalau kita memang membutuhkan bantuan medis dari Rumah Sakit Santo Boromius. Terima kasih Dr. Chandra. Selanjutnya saya mau ngobrol dengan mau bertanya kepada Romo Ferry nih. Romo Ferry sudah on suaranya? Cek dulu suaranya. Masih kecil Romo suaranya. Oke. Yang kedengeran? Kedengeran. Tapi kalau bisa dikencengin lagi atau dideketin mic-nya. Ya. Kedengeran? Oke, Romo. Selamat siang, Romo. Siang. Masih dalam perjalanan, Romo? Ya. Ya. Nah, Romo Ferry nih, gimana tanggapan Romo Ferry sendiri soal misalnya ya, kalau saya pribadi saya mengalami kalau lagi stres malah jadi malas doa, malas deket sama Tuhan, malah banyak yang ngomplain aja ya, ngomel ya terus. Nah, sebagai seorang Katolik, sebagai seorang yang beriman, bagaimana kita menyikapi situasi saat ini supaya tetap tegar secara spiritual juga dan tetap memiliki relasi yang, apalagi kan udah nggak bisa ke gereja, udah nggak bisa kumpul-kumpul gitu kan, memotivasi diri sendiri terus untuk tetap
mendekatkan diri juga pada Tuhan. Ya, selamat siang untuk semua teman-teman. Saya percaya bahwa semua yang mendengarkan di sini pasti adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Betul atau enggak nih? Kayaknya begitu ya. Nah, kalau betul percaya kepada Tuhan, artinya adalah bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dan pasti semua ciptaan diciptakan Tuhan untuk suatu maksud, punya tujuannya. Pasti bukan sesuatu yang jelek. Maka saudara virus ini juga sebetulnya adalah saudara. Saya agak heran bahwa kenapa harus diperangi, harus dimusuhi. Harusnya kita malah bersaudara, bersahabat, dan berdamai dengan virus ini. Virus ini sedang membantu kita untuk hidup lebih baik. Ya, dari alam semesta, kita lihat bahwa sekarang alam menjadi lebih baik karena polusi jauh berkurang. Hewan-hewan yang tadinya tanda petik bersembunyi, sekarang malah pada keluar, mereka merasa bahagia. Ya. Dan kemudian yang kedua, virus ini juga membantu kita untuk kembali ke tengah-tengah keluarga. Di tengah keluarga lah kita saling membahagiakan, di tengah keluarga kita makan bersama, bekerja, bahkan beribadah pun sekarang dikembalikan lagi di tengah-tengah keluarga. Belajar pun orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama. Maka sebetulnya virus ini sedang membantu kita untuk hidup lebih baik. Harusnya bukan diperangi, tapi kita bersahabat dan malahan berterima kasih kepada virus ini. Demikian. Luar biasa nih Pak, sudut pandang perspektifnya sangat luar biasa dari Romo Ferry tentang bagaimana virus dianggap sebagai jangan jadi musuh ya, jadi pasti ada maksud juga dari rencana Tuhan. Kalau virus itu hadir di tengah-tengah kita saat ini, pasti ada hal baik juga yang ada dari virus-virus tersebut ya. Ya betul. Oke, Romo Ferry, Romo Ferry tambahin sedikit dong. Jadi gimana nih tipsnya kalau misalnya soal kita, siapa tahu orang yang lagi stres malah jadi malas berdoa, malah jadi malas mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada nggak atau yang Romo Ferry lakukan supaya tetap memiliki relasi lah di tengah stres yang dihadapi? Justru sebetulnya kita sekarang ini harusnya jadi malas ya, jadi malah lebih rajin dalam segala hal. Lebih rajin bekerja, lebih rajin berdoa, lebih rajin berkomunikasi dengan anggota keluarga, lebih rajin segala macam. Jadi sebetulnya harusnya ke arah sana, bukan sesuatu yang membuat kita hidup jadi berubah, jadi lebih takut, tapi justru lebih bahagia. Harusnya begitu, lebih bersyukur. Oke, terima kasih Romo Ferry buat tanggapannya. Nah, sekarang kita coba ngobrol sama Pak Krisna nih. Ya, semua yang lain semuanya udah memberikan tanggapan. Nah, Pak Krisna, menurut Pak Krisna sendiri seperti apa? Bagaimana kita menanggapi stres? Bagaimana kita supaya tetap bugar dan juga tegar? Wow, ini 2 bulan yang buat saya paling mengesankan dalam hidup, paling menarik dalam hidup. Umur saya 56 tahun, 2 bulan ini paling asik, paling seru. Kenapa tuh Pak? Kenapa Pak Krisna? Boleh dong diceritain sedikit kepada kita semua. Kapan lagi dikasih alam semesta untuk liburan 2 bulan? Asik-asik. Asik banget. Hari ini anak-anak tuh terlibat untuk kami mendadak punya usaha catering yang untuk mensupport gizi orang level bawah, tidak mencari untung, mereka dapat makanan yang baik, ada penyandang dananya. Kami tuh hanya kebagian sisa-sisanya, sisa tahu, sisa ikan lah, sisa dari kentang. Tapi lihat anak-anak semua terlibat untuk mensupport, ikut bertanggung jawab terhadap keadaan ini, itu lebih seru. Seru banget. Jadi 2 bulan ini, aduh, semoga lebih lama dikit lah. Kita masih belum tahu sih, Pak Krisna, ini beresnya kapan? Oh, itu dia. Saya siapkan satu kata. Tadi waktu saya pastor ngomong ini saya catat, terus Ibu Livina ngomong saya catat. Keadaan saat ini itu keadaan yang pasti. Nah, banyak orang salah. Keadaan yang pasti. Pastinya apa? Pasti itu yang pasti saat itu ketidakpastian. Dinamis. Wah, asik banget. Suasana yang pasti, ya itu tidak pasti. Untuk itu, pertama ya hanya perlu menyadari kalau strategi saya tuh sadari, aware dulu. Keadaannya saat ini seperti apa, ya sudah.
Ya, saya tidak bisa mengubah keadaan yang di luar saya, tapi saya bisa memilih responnya mau seperti apa. Pertama, sadari strateginya. Kedua, accept, terima. Jadi awareness, acceptance, terima. Memang mau diapain? Mau keluar negeri, mau pulang kampung, nggak ada kampung. Mau ke apalagi nggak ada, accept. Nah, setelah acceptance, baru yang ketiga, change. Berubah. Jadi kalau anak-anak terlalu banyak belajar di masa liburan ini, saya agak marah. Sayang, kasihan. Oh, bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab sekolahan. Nah, tapi tanggung jawab saya sebagai ayah, mendidik nilai-nilai lainnya. Misalnya, kita sepertinya perlu menanam. Lihat dari YouTube. Nah, ini anak-anak saya berkarya tuh. Beli gelas aqua, terus dibolong-bolongin pakai solder, beli media tanam, menanam bibit-bibit. Jadi mereka menunggu kira-kira mungkin 2-3 minggu lagi ingin panen dari hasil karya dia sendiri. Mereka belajar mengenai kehidupan. Sengaja saya belikan yang plastik supaya yang bening ini supaya mereka bisa lihat akarnya. Hanya melihat benih tumbuh itu bisa berjam-jam. Gimana nggak asik? Saya belum pernah punya kehidupan kayak gini. Anak-anak melihat benih tumbuh tuh, Tuhan tuh kok hebat banget ya. Kok bibit bisa tumbuh gitu ya. Maksudnya ditungguin senti demi senti, kan lamanya minta ampun, tapi menikmati sekali gitu. Nggak pernah saya bayangkan anak-anak saya menikmati menyiram tanaman, ikut menyiapkan makanan dan sebagainya. Nah, jadi strateginya sebagai percepat aja, memang betul keadaan lockdown ini membuat kita loose, betul. Kita dipaksa, kita tidak punya pilihan, harus di rumah, nggak punya pilihan. Kita tidak punya pilihan, memang loose, terpenjara. Tetapi pilihan kita, jadi keadaan di luar sana membuat kita loose. Tetapi pilihan saya, pilihan istri saya, anak-anak saya, pilihan keluarga saya, kami memilih win. State-nya, mentalnya, attitude-nya, menyikapinya. Karena win, asik banget. Belajar dari mana? YouTube. Mana pernah kepikiran, dikasih tali nanti mau digantung dan sebagainya, tanaman ini. Asik banget. Setiap hari itu ada sesuatu yang baru. Menurut saya, wow, inilah kesempatan saya sebagai ayah, sebagai bapak, mendidik mereka. Tentang kehidupan. Semalam kadang-kadang anak saya ajak keluar pakai masker, protokol kesehatan dan sebagainya, belanja ke pasar-pasar, mengedukasi orang lain. Saya ajaknya jadi relawan. Ada resiko, betul ada resiko. Tetapi belum tentu keadaan ini ada lagi di kemudian hari. Saya ngajarin dia bagaimana menjaga jarak 2 meter, bagaimana mendidik orang lain tanpa dia tersinggung, berkeliling, pas pulang mandi 2 kali, mandi pakai sabun, bilas, mandi lagi 2 kali, ikuti protokol kesehatan. Jadi dia tidak lagi cuma baca teorinya, kayak gini, Bi. Ya. Jadi menurut saya 2 bulan ini, 2 bulan yang paling menarik dalam hidup saya. Itu dia. Karena saya memilih untuk di keadaan yang loose ini. Terima kasih. Oke, Pak Krisna, terima kasih tanggapannya luar biasa banget ya. Nanti kita bahas lagi sedikit lebih detail mungkin ya tentang apa yang sudah tadi Pak Krisna sampaikan. Saya mau kembali ke Ibu Wida dulu nih, Ibu Wida. Ya. Boleh kembali nyalakan videonya. Siap. Saya hadir. Nah, Oke, Ibu Wida tadi udah bahas banyak banget kan soal penyebab stres. Ya. Tentang katanya bilang bahwa mungkin ada bagian diri kita yang memang belum matang. Terus emang kita punya ekspektasi terlalu tinggi, pengennya cepet beres, ternyata nggak beres-beres gitu misalnya. Ya. Terus sama yang terakhir adalah kesediaan untuk belajar hal-hal baru gitu ya, beradaptasi lah bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, kalau dari Ibu Wida sendiri nih, bisa nggak ngasih misalnya satu atau mungkin 2 tips yang benar-benar real yang bisa dilakukan sama orang itu, mungkin misalnya ya udah saat ini abis dari webinar ini, oke lah saya mau mengubah satu hal misalnya. Saya mulai dari mana nih? Ngapain dulu nih? Karena kalau dibilang langsung ubah semuanya atau tiba-tiba berubah jadi kayak Pak Krisna, kayaknya nggak mungkin sih ya dalam Iya, hebat dia mah. bisa sih Pak Krisna.
Kayaknya nggak bisa keluarga sebotol ajaib. Thanos gitu kan. Oh, itu ada anaknya Pak Krisna. Oh, iya. Ya, jadi gimana Bu Wida? Makasih. Saya lagi nemu nih satu hal. Waktu kemarin kan saya juga sempat kena itu, sindrom kelabu itu, moodnya turun gitu ya, tiba-tiba sedih sendiri, sepi, nangis gitu ya. Lalu saya tiba-tiba terlintas, kenapa enggak saya menyikapi diri saya seperti bayi. Lalu saya ingat waktu anak saya pertama lahir, tahun 94, lalu yang kedua 98, dan sekarang diri saya baru lahir. Jadi saya ngebayangin bahwa saya di situasi yang baru ini, saya seperti bayi. Kadang saya rewel, nggak jelas kenapa pengen nangis. Ya kalau bayi mah rewel kan harus dipeluk, ditenangin. Ya saya juga butuh dipeluk oleh diri sendiri, ditenangkan. Jadi kadang saya ngelus kepala, hebat kamu hari ini tugas-tugasnya beres gitu ya. Atau kadang juga mengusap, menepuk-nepuk bahu, bilang makasih ya hari ini satu hari lewat dan kamu tetap sehat. Jadi ekspektasi terhadap diri saya turunkan sungguh. Saya bukan Wida yang sudah matang, tapi ya ini bayi yang lagi bingung ngelihat suasana wabah itu kayak apa sih gitu. Jadi kalau saya sih justru mencoba untuk menerima diri saya seperti bayi yang sedang harus disayang-sayang. Setiap malam saya peluk diri saya sendiri sambil bilang terima kasih ya hari ini masih bertahan. Oh ya catatan saya diabetes. Oh harus nanya dokter Chandra ya. Sudah 11 tahun. Jadi sementara di berbagai kalau kita bahas secara referensi orang diabetes kan kalau misalnya kena kayaknya kemungkinan sembuhnya berat banget. Jadi saya selalu memberi selamat pada diri sendiri. Selamat hari ini kamu masih bertahan gitu. Jadi menempatkan diri sebagai bayi. Lalu kalau yang kedua arah ke orang lain itu saya mulai juga sama. Ngelihat anak saya yang udah gede itu ya saya ngebayangin dia masih bayi. Jadi kalau misalnya adek kan dia 20 tahunnya ngepel gitu terus ya dia ngepelnya berantakan. Karena saya bayangin waktu dia 2 tahun kan ngepel berantakan juga lucu. Ya udah sekarang juga dia 20 tahun ngepel berantakan juga lucu aja gitu ya. Kenapa enggak gitu ya. Jadi jangan yang lurus dong. Enggak, ya udahlah, makasih deh udah ngepel lucu aja kita ngepel bareng-bareng. Dan terakhir ekspektasi terhadap lingkungan yaitu kayaknya Romo Ferry yang nanti bisa nambahin banyak. Saya belajar sungguh untuk bersahabat. Kayak sekarang nih dari jendela kamar saya bisa lihat hujan, lalu jatuh ke daun-daun hijau itu saya bisa menatap itu sampai 10 menit ya. Berjemur juga senang. Tadi Romo Ferry bilang banyak kupu-kupu. Sekarang di rumah saya banyak kupu-kupu yang warna-warnanya aneh-aneh banget. Yang dulu-dulu kayak nggak pernah mampir deh. Sekarang jadi sering. Kemarin tuh terakhir ada burung yang saya nggak pernah lihat. Tiba-tiba ada. Gitu. Jadi ya itu 3 hal itu. Ekspektasi terhadap diri sendiri turunkan. Kalau perlu anggap kita itu seperti bayi yang baru lahir. Atau kalau nggak pernah ngasuh bayi, ya anggap kita punya hewan peliharaan yang baru lahir. Lalu terhadap orang lain juga ya anggap aja dia masih kecil, jadi apapun yang dilakukan tuh lucu gitu ya. Dan terhadap alam kita belajar bersahabat. Itu sih ladies 3 jawaban buat ekspektasi kita tadi. Oke, terima kasih Bu Wida. Wah, ini benar, ini semuanya simpel dan saya yakin kita semua bisa mulai dilakukan ya setelah webinar ini dengan tadi menurunkan ekspektasi ya. Jadi kita jangan terlalu berharap udah lupain semua ekspektasi, anggapnya semua orang itu bayi ya. Ya, bayi. Saya juga bayi. Semua baru mulai gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Wida, bagus banget solusinya. Sekarang saya mau ke Dr. Chandra lagi juga nih. Dr. Chandra, tadi kan Ibu Wida kan lebih dari arah psikologi dan relasi. Nah, gimana nih apa yang bisa kita lakukan pertama kali misalnya, atau 1 hal atau 2 hal aja yang kita ubah dari kebiasaan kita sehari-hari supaya kita bisa lebih memanage ya itu tadi stres kita, khawatiran kita dan lain sebagainya. Silakan Dr. Chandra. Terima kasih. Ya, situasi seperti sekarang dengan wabah coronavirus ini merubah tatanan kehidupan yang biasa menjadi tatanan kehidupan yang baru, di mana nantinya ini mungkin akan menjadi tatanan yang akan berubah lagi atau malah bisa saja menjadi tatanan yang akan dilanjutkan. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, pola hidup kita sudah harus berubah. Yang tadinya biasa mencuci tangan, sekarang harus mencuci tangan, kalau enggak kena COVID. Ya kan? Pola batuk, physical atau social distancing, dan lain-lain. Yang kedua adalah bahwa saya dari sisi kesehatan mengingatkan bila tidak perlu masuk ke rumah sakit, terutama untuk yang penyakit-penyakitnya hanya ringan, ya bisa konsultasi online. Ya. Kami bisa membantu untuk itu dengan telemedicine-nya. Nah,
bagaimana dengan penyakit-penyakit yang memang mulai memberat untuk penyakit akut, kronis ya, karena beberapa pasien karena takut ke rumah sakit, takut kena COVID, akhirnya penyakitnya ditahan. Nah, dengan ditahan tersebut malah justru yang mengancam adalah penyakitnya itu, ya, penyakitnya yang bukan COVID-nya itu yang mengancam. Jadi tetap bahwa harus waspada kalau memang penyakitnya cukup mengganggu dan memerlukan perawatan, ya tentu dipersilakan untuk mendatangi rumah sakit setempat yang terdekat untuk mendapatkan penanganan dari penyakitnya supaya tidak sampai memberat dulu baru diobati. Tentu ini keberhasilannya juga menjadi lebih rendah. Dan mari kita dukung PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini, sehingga rantai penularan ini bisa diputus. Dan tentu dengan PSBB ini kita harus ada kemauan untuk memutus rantai penularan COVID ini, karena kita mengingatkan kembali, saya mungkin sedikit siarkan di ini bahwa 100 tahun yang lalu mungkin saya kembali ke slide, ya. Mungkin bisa terlihat ya, saya cek dulu. Bahwa 100 tahun yang lalu, tepatnya pada 1918, bahwa dunia ini terkena pandemi flu juga. Nah ini, mungkin gambarnya bisa terlihat ya di sana ya? Terlihat. Jadi 1 abad yang lalu kurang lebihnya ada flu pandemi yang juga bisa menyebabkan sepertiga dari penduduk dunia ini terkena. Dan kalau tidak salah 50 juta yang meninggal. Kita lihat bahwa seperti sekarang memang ini social distancing-nya juga sudah berjalan ya. Physical distancing-nya juga. Nah ini yang menderita pada waktu itu, dan tentunya masker ini menjadi sangat penting untuk penularan ini. Nah, mari kita sama-sama merubah dari pola infeksi ini, dan juga kalau ada yang terpapar atau memang menderita COVID-19 harus jujur terhadap tenaga kesehatan supaya bisa terputus rantai penularannya. Kalau tidak nanti 1 orang menularkan ke 2 orang, 2 orang menularkan ke 4 orang, 4 orang menularkan 16 orang, dan seterusnya. Jadi tidak pernah selesai. Dan tentu kalau dari saya, dari sisi kesehatan, memandang bahwa ini sangat membahayakan COVID-19 itu, karena mengganggu situasi ekonomi, sosial, dan juga kesehatan. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Dr. Chandra. Jadi balik lagi ya, menyeimbangkan itu tadi yang Dr. Chandra bilang ya, optimis dan pesimisnya tetap balance ya. Berjaga-jaga iya, tapi tetap melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga kesehatan kita pribadi dan keluarga terdekat pasti ya. Dan jangan ragu kalau misalnya emang parah, ada penyakit bawaan, ya jangan ditunda-tunda. Jangan sampai bukan meninggal karena COVID, nanti meninggal karena penyakit yang sudah ada ya. Jadi tetap jaga kesehatan dengan baik. Terima kasih Dr. Chandra. Romo Ferry. Selamat Romo siang. Ferry. Oke, Romo Ferry. Selamat siang. Solusinya gimana nih dari Romo Ferry sebagai seorang Katolik? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap memanage kekhawatiran kita, ketakutan kita, dan tetap bisa dilihat dari hal-hal yang positifnya, lebih banyak bersyukur, lebih melihat yang baik-baiknya lah dari kondisi saat ini. Ya, sekali lagi saya kira kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka bersama dengan semua narasumber, Pak Krisnamurti, Bu Wida, Dr. Chandra, kita semua melihat bahwa ini adalah saat rahmat, ya. Bukan saat kita untuk menjadi takut, panik, kemudian kita menjadi orang yang kalah, gagal, dan malahan hidup kita hancur. Justru untuk bersama-sama untuk bersyukur dan berterima kasih kepada, bukan hanya kepada Tuhan, bahkan kepada saudara virus yang membantu kita untuk hidup lebih baik. Barangkali selama ini kita merasa bahwa yang menyelamatkan dan membahagiakan hidup kita itu hanya diri kita. Kalau kita pandai, punya uang, punya pekerjaan, punya segala macam, kita merasa bahagia. Padahal barangkali bukan itu yang paling utama. Sekali lagi di saat rahmat ini kita diingatkan bahwa manusia itu kecil. Ya, sama virus saja udah takut. Padahal virusnya enggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi mari kita berterima kasih kepada Tuhan dan kepada seluruh alam semesta termasuk saudara virus, bahwa hidup kita sekarang ini mendapat kesempatan untuk hidup lebih baik, untuk semakin percaya kepada Tuhan, untuk semakin dekat dengan keluarga, memahami kembali arti
belajar, bekerja, saling mengampuni, dan sebagainya. Ini adalah saat rahmat yang luar biasa, kata Pak Krisnamurti, belum pernah semenyenangkan saat ini. Jadi mari kita kembali kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Oke, terima kasih Romo Ferry. Pak Krisna. Ya, terima kasih Romo Ferry, luar biasa. Jadi saya intinya sebetulnya sedang ada di daerah Pantai Indah Kapuk ini. Sedang mengantar makanan ke beberapa. Romo Ferry tidak PSBB nih. Demikian, Gladys. Halo? Ya, terima kasih Romo Ferry. Terima kasih Romo Ferry. Halo? Oke, ya, kedengaran suaranya. Ya, oke. Oke, Romo Ferry, terima kasih. Ya, terima kasih responnya. Terima kasih. Kita kembali ke Pak Krisna nih. Ya. Pak Krisna, boleh sedikit dijelasin apa ya? Atau mungkin disederhanakan juga. Kan tadi yang menarik buat saya adalah bagaimana tadi Pak Krisna bilang kita mengubah yaitu kondisi mental kita dari melihat ini sebagai kekalahan menjadi sebuah kemenangan. Tapi saya yakin masih banyak dari kita juga masih belum susah sekali melihat hal positif dari kondisi saat ini. Oke. Ya, maksudnya pasti tetap aja ya gampang sih ngomongnya, kayak gampang ngomongnya tapi dilakuinnya susah gitu maksudnya. Betul. Kira-kira ada tipsnya nggak gimana caranya supaya bisa dengan mudah juga dilakukan gitu? Oke, ada tekniknya, ada metodologinya based on neuroscience, ada. Ya, Tadi hanya sebagai pembukaan ya, memang ada metodenya. Nah, tadi saya hanya membuka dulu mindset secara keseluruhan. Sekarang how? Sama seperti orang suka bertanya, kamu mesti optimis. Saya suka tanya, kami para praktisi NLP, Neuro Linguistic Programming, suka bertanya, show me how. Ya kamu sugesti aja, dia bilang, it doesn't work. Kamu lihat ke cermin, ngomong ke diri sendiri, it doesn't work. Artinya metode ini, di saat ini, it doesn't work. Bangun pagi, lihat depan, kiri, kanan, belakang, buka WA, apa segala macam. Semua bahasanya corona. Jadi langkah pertama yang saya lakukan, keluar dari semua grup WA. Kecuali 2 grup, keluarga, satu lagi grup yang saya bina, para relawan yang saya bina. Sterilize your mind. Saya mensterilkan pikiran saya. Apa action nyatanya? Hanya buka YouTube bila informasi yang saya perlukan, saya cari. Hanya buka website yang bila data yang saya perlukan. Jadi saya hanya makan makanan yang saya pilih. Saya tidak perlu makan yang disodorkan oleh orang lain. Karena informasi yang baik menurut orang lain belum tentu saya perlukan. Jadi disterilkan pikiran ini. Tidak tahu banyak itu membuat tidur lebih nyenyak. Karena saya tidak butuh tahu banyak, yang tahu bahwa dia tidak pasti. Sudah. Nah, jadi saya sterilkan dulu pikiran ini, lalu ada teknik memang di NLP itu bahwa seseorang itu bisa pindah state-nya dari negatif ke positif, dari losing ke winning. Bisa dari low ke high, ada metodologinya. Dan ternyata sederhana sekali. Teknik pertama adalah nafas. Jadi dilatih aja nafasnya. Saya melatih diri ini bertahun-tahun, tarik nafas, 1 hitungan. Lalu tahan nafas, 1 hitungan. Buang nafas, 2 hitungan. Di website Breathology juga ada studinya bahwa nafas 1-2 ini, ya disebutnya 1-2, bisa membantu. Kalau stres misalnya, pundaknya naikin, turunin. Naikin, dijatuhkan. Naikin lagi setinggi mungkin, dijatuhkan. Itu berkali-kali membantu secara fisiologisnya. Ini banyak praktisi yang sudah meneliti. Nah, John Grinder, Profesor Dr. John Grinder menemukan breath of life, teknik nafas ini seperti penyelam. Dan itu bisa memindahkan orang dari state seorang dari negatif ke positif. Keadaan kalah, keadaan menang. Itu dulu dilatih. 1 hitungan, tahan nafas 1 hitungan, 2 hitungan. Tarik nafas 1 hitungan, tahan nafas 1 hitungan, buang nafas 2 hitungan. Dilakukan terus-menerus sehingga pada saat state saya dari negatif pindah ke positif,
state saya losing ke winning state, persoalan yang sama dilihatnya tidak lagi masalah. Persoalan yang sama dilihatnya sebagai suatu kesempatan berbuat baik, sesuatu kesempatan untuk mendidik anak-anak sendiri, suatu kesempatan mendidik anak. Pembantu kami semalam pulang 2 orang, dan kami setiap hari dapat order 100 packs untuk buka puasa, luar biasa sibuknya. Tapi kami bekerja malah lebih cepat karena ada anak-anak semua terlibat. Sebuah kesempatan mendidik mereka untuk ikut sama-sama ke lapangan, membagi nasi bungkus dan sebagainya dengan dengan protokol kesehatan yang diikuti, misalnya, gitu ya. Jadi ini sebuah kesempatan yang belum tentu ada lagi. Tapi tadi pikirannya disterilkan, keluar dari semua grup WA. Saya nggak tahu yang dengar semua ini berani apa tidak melakukannya. Saya berani melakukannya. Lalu latih breath of life tadi, nafas tadi. Setelah pindah dari negatif ke positif, pertahankan state ini, pertahankan. Karena sudah ada risetnya, kalau kita di state sudah di positif, sudah di state-nya winning state, kita tidak mampu lagi otak ini melihat masalah menjadi masalah. Yang muncul di riset itu mengatakan this technique will create a synesthesia pattern. Bahasa gampangnya sebuah pola kecerdasan baru. Itu menurut penelitian Profesor Dr. John Grinder. Jadi saya latih terus-menerus. Nah, yang terakhirnya adalah di titik ini saya bangun proyeksinya. Nah, ini yang mungkin suka lupa. Negatif ke positif, yes. Tetapi sibuk, it doesn't mean productive. Wah, banyak banget sibuk hari ini sebulan atau 2 bulan. Saya cuma nanya 2 bulan ini kompetensi baru apa yang kau miliki? Oh, saya banyak kegiatan, Pak. Betul, banyak kegiatan, aktif di gereja, di pelayanan, so what? Ada nggak kompetensi baru yang kau miliki setelah 2 bulan ini? Kalau saya bilang, saya sudah dari yang 8, saya sudah mulai punya 12. Saya sekarang jago bertani. Walaupun hal-hal yang kecil misalnya. Kami ada kompetensi baru yang bisa diukur. Artinya pada saat corona ini selesai, I'm a new person dengan kompetensi yang baru. Nah, ini kuncinya adalah dari negatif ke positif dengan teknik nafas tadi, dilakukan berulang-ulang dari A ke B. Di B ini harus ada proyeksinya. Proyeksinya, oke, proyeksinya yang saya bangun di masa liburan ini. Saya selalu bilang liburan, saya tidak pernah bilang wabah bencana sama anak saya. Di masa liburan ini, yuk belajar teknik fokus. Oke, kita beli dat. Dengan panahnya, latihan. Oke, ini metodologinya, lihat di YouTube. Kamu harus stay fokus, belajar konsisten, belajar persisten. Saya didik anak-anak saya supaya punya bekal untuk kehidupan ini. Dan itu tanggung jawab saya sebagai ayah. Nah, jadi saya bangun, saya ingin menjadi ayah yang menjadi model buat anak-anak. Karena dia lihat saya 24 jam sekarang. Menjadi model. Saya ajak mereka terlibat untuk membuat suatu kreasi dan sebagainya. Saya bilang nih, Papi dapat info bahwa ketahanan pangan akan terganggu. Yuk kita mulai belajar bertanam. Bayangin anak-anak saya tidak ikut pelajaran sekolah. Sering lupa malah. Tapi mereka bisa berjam-jam nyari di YouTube sebuah metodologi yang simple. Metodologi untuk menanam. Mencobanya, menyiramnya. Dan berapa banyak kegagalan mereka hadapi, sangat banyak. Ulangi lagi aja, saya bilang. Nggak apa-apa. Kita beli bibit lagi. Trubus deket kok, beli lagi. Bukan gagalnya yang menarik, terus menanam itu yang lebih penting. Saya melihat hasil pertama, kedua kali gagal itu, ya sedih juga. Tapi saya bilang, ya tanam lagi, siram lagi. That's it. Jadi saya, yang tadi Om Ferry katakan, corona itu bukan lawan, ya tentu dia juga bukan kawan, tapi lawan kita siapa? Perilaku kita sendiri, gaya hidup kita sendiri. Nah, kalau terus melatih ini sampai ke winning state, setelah itu membangun proyeksi, mau jadi ayah seperti apa, mau jadi ibu seperti apa, di momen ini, kita bisa mengubah banyak hal. For things to change, kata kuncinya, I must change first. Aku duluan yang mesti berubah, bukan orang lain.
Nah, 2 bulan ini sekali lagi masa yang paling asik. Oke, terima kasih Pak Krisna. Iya, luar biasa, betul. Oke, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk para narasumber, tolong standby karena kalau pertanyaannya langsung ke salah satu narasumber, saya akan langsung tanya ke salah satu narasumber. Ini udah ada pertanyaannya yang masuk. Mau tanya ke Dokter Chandra katanya. Dokter Chandra, Ya. katanya untuk menjaga stamina kan salah satunya harus cukup istirahat. Betul ya? Tidur itu penting kan? Nah, katanya berapa jam sih sebenarnya minimal sebaiknya kita tidur per hari? Ya. 6 jam sudah cukup. Kalau untuk tidur 6 jam aja sudah cukup. Memang pada usia lanjut, kebutuhan untuk tidur juga makin berkurang. Kadang-kadang untuk usia lanjut ada yang 4 jam saja sudah cukup. Tergantung kualitas daripada tidurnya. Gitu. Berarti 6 jam ini berarti untuk range umur berapa? Dewasa, anak-anak, atau remaja? Pada umumnya biasanya pada usia-usia produktif ya. Oke, usia-usia produktif berarti minimal 6 jam sudah cukup ya minimal. Tapi kalau lebih nggak apa-apa kan berarti? Apa? Asal jangan kelebihan gitu. Tidur terus ya. Iya. Oke, terima kasih Dr. Chandra. Lalu ada pertanyaan juga untuk Ibu Wida. Ibu Wida, katanya, wah ini pertanyaannya sulit nih. Ini curhat nih kayaknya, curhat nih yang nanya. Saya nggak tahu sih namanya siapa. Bagaimana cara menyadarkan anggota keluarga kita agar tidak menggunakan gadget secara berlebihan? Nah, ini penting nih ya. Di rumah terus kerjanya jadi main handphone terus ya, semuanya naik langsung ya. Zoom terus gitu kan. Katanya anggota keluarga kumpul tapi sibuk semua sendiri-sendiri gitu sama gadgetnya. Nah, gimana cara untuk bisa menghentikan supaya ya jangan gadgetan terus? Silakan Bu Wida. Kalau Pak Krisna pasti punya banyak tuh pengalaman. Kalau dari yang saya pelajari selama saya aktif di Komisi Keluarga, itu memang menjadi usaha kita semua, menjadi kepedulian. Makanya sampai kita bikin jambore keluarga itu kan, karena sebenarnya 3 hari itu mau dibuktikan keluarga nggak pakai gadget itu bisa nggak sih? Dan kita kerasa banget deh, beberapa teman di sini jadi seksi acara juga ya. Kerasa sulit banget bikin acara yang bikin supaya anak-anak orang tua itu mau terlibat. Artinya mengajak orang untuk lepas dari gadget itu nggak gampang. Kalau buat anak muda, milenial, gadget itu tabung oksigen. Jadi kalau lagi jenuh, rasanya udah keruh, ngelihat gadget, ngelihat tulisan teman tuh kayaknya dapat oksigen segar, lalu langsung energinya bertambah. Meskipun itu sebetulnya fata morgana ya, nggak sesungguhnya. Tapi ya akhirnya mulai banyak orang-orang yang kecanduan. Ngomong sama bapak ibu mah garing pisan. Tapi kalau lihat berita-berita teman di Instagram atau yang lainnya itu seru. Jadi memang untuk kita perlu mengakui bahwa saat ini kita punya lawan yang tangguh yaitu gadget. Maka bukan cuma bilang, udah dong dek disimpan HP-nya. Terus aku ngapain mah? Yang ngapain aja lah, yang penting jangan pegang HP. Ya nggak bisa, itu mah lawannya nggak tangguh. Mana mau anak kita ninggalin HP. Tapi kalau misalnya, udah dong deh HP-nya disimpan. Terus aku ngapain? Sini nih, mama lagi bikin ini. Tolongin deh, kayaknya kalau nggak dibantu adek nggak mungkin deh, gitu misalnya. Atau nih lihat mama sama bapak lagi bikin ini nih, lagi main ini. Coba gabung deh, kalau bertiga akan lebih seru. Nah, memang lawan kita tangguh. Jadi yang pertama mengakui bahwa sebagai anggota keluarga kita punya keterbatasan dalam berkomunikasi, kita kalah saingan dengan komunikasi dari gadget. Baru yang kedua, dari kesadaran itu, kerendahan hati itu, kita mulai kreatif untuk menemukan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan yang memang bikin orang tuh, mana sih, cobain gitu. Ah, si mama mah resek, tapi jalan gitu ya. Jadi memang mau nggak mau, panitia jambore aja mikirnya berbulan-bulan untuk bisa bikin acara 3 hari. Maka buat keluarga pun pasti harus mikir dalam untuk bisa bikin kreativitas. Saya setuju dengan Pak Krisna, jangan diajak belajar, ajak main, gitu ya. Jadi mungkin main bersama lewat gadget, akhirnya main bersama di dunia nyata. Mudah-mudahan jawab, Gadis. Ya, terima kasih Bu Wida. Mainnya kan juga belajar ya, mainnya belajar masak gitu kan ya. Iya, benar. Ya, belajar fokus kalau tadi kayak Pak Krisna bilang. Main dart. Benar, jangan belajar ngapalkan gitu ya. Iya, bilangnya, ayo belajar masak loh, ngomongin gini, main yuk, main masak-masakan. Ya, tapi bisa dimakan. Ya. Oke, terima kasih Bu Wida. Saya mau nanya Romo Ferry juga nih soal pertanyaan yang sama lah, sebagai pemerhati lingkungan, terutama Romo Ferry, bagaimana sih mungkin bisa meningkatkan ya anak-anak atau anggota keluarga untuk lebih menyayangi lingkungan dan ya akhirnya kan jadi bisa mengurangi penggunaan gadget juga nih Romo Ferry. Boleh dikasih sedikit tanggapan mungkin Romo Ferry?
Selamat siang. Siang, Romo. Tadi sebetulnya disebut oleh Pak Krisna soal bernafas ya. Jadi di kami juga dibiasakan untuk latihan bernafas. Jadi pagi-pagi menarik nafas panjang, menahan sampai jangan lupa tersenyum, dan kemudian melihat alam sekeliling. Sebisa-bisanya lihatlah bahwa sekarang udara lebih bersih, alam lebih hening, dan itu banyak Romo kurang keras, Romo. Iya, Romo suaranya bisa lebih deketin lagi aja mic-nya. Ya, jadi ini keren. masih dengar ya. Jadi kalau kita setiap hari mencoba melihat keluar, jadi tidak terkurung oleh seluruh dinding, tapi lihatlah sebisa-bisanya langit, pohon, pokoknya alam semesta. Tarik nafas sambil tersenyum, maka kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Akan merasakan kebahagiaan bahwa kita ini makhluk yang disayang dan dicintai juga oleh Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk menjadi takut, menjadi panik, dan khawatir. Pasti kita akan dipelihara. Ketika kita melihat alam semesta, burung saja dipelihara, rumput-rumput dipelihara, apalagi manusia. Demikian. Oke, terima kasih Romo Ferry. Jawabannya singkat tapi sangat mengena ya. Memang benar biar nggak bosan di rumah ya keluar rumah aja, lihat hijau-hijau gitu ya, kan capek matanya ngeliatin kamera terus nih daripada nanti bisa tidur gitu ya. Nah ini Pak Krisna juga gimana nih? Pak Krisna langsung keluar rumah loh langsung. Langsung praktek. Pak Krisna. Iya. Wah, Pak Krisna cerah ya? Saya hujan nih Pak Krisna, saya tunjukin ya. Hujan nih Pak. Wah. Ya nih. Bandung. Ini Bandung. Batu hujan. Ini tempat kami mandi bersama. Oh. Betapnya ini subur, ada biaya apapun. Ya, salah satu contoh yang tadi kalau soal gadget gitu ya, saya juga bingung anak-anak bisa tagihan. Orang tuanya menurut saya yang mencontohkan kurang tepat kali ya. Kami tidak kesulitan dengan gadget. Jadi istri saya mencari rumusan gadget, rumusan masak ada di YouTube. Betapa membantunya gadget buat kami. Saya mau belajar cocok tanam, ada berbagai metode. Sampai kami ketemu, memanfaatkan botol plastik bekas. Betapa membantunya. Jadi, apakah asik main di gadget? Kalau saya sebagai ayah bisa membuat satu permainan yang lebih asik, real game, itu lebih menarik dibandingin game di handphone. Jadi anak-anak saya nyari main handphone, oke. Saya bilang, tolong cari cara yang efektif untuk nanam ini. Coba. Mereka sibuk nyari. Ada metode inilah, ada dari luar negeri ini, ada di Filipina punya cara metode-metode. Saya kayak ketemu metodenya. Itu salah satu contoh. Jadi kata kuncinya sebagai ayah, saya harus melompat duluan. I jump first, mencontohkan, role model. Itu menjadi role model buat anak-anak saya, dan ini kesempatan yang emas lah untuk dengan waktu yang banyak, yang panjang untuk mendidik anak-anak saya sendiri, belajar mengenai kehidupan. Jadi mereka ikut nanam, tangannya kotor. Ada media hidroponik, tapi hidroponik tidak kami pilih karena tidak membuat tangan anak-anak saya kotor kena tanah. Yang saya perlukan dia kotor kena tanah. Dia harus cuci tangan. Dia merasakan tanah seperti apa gitu, pupuk, kotoran. Jadi dia kami memilih masih pakai media tanah karena harus terlibat, get involved. Nah itu menurut saya susah tuh menggantikan kebahagiaannya. Jangan lupa sama gadget ya. Ya pindah state dulu. Jadi gadget oke nggak? Oke, tapi ya nggak menarik lagi buat mereka. Itu hanya tempat untuk mencari informasi. Sudah ada game, tapi papi itu bikin real game lebih menarik. Saya bilang ini sangat serius, kita akan ke pasar. Ini real game, ada risk-nya. Ada COVID-19, kamu harus tahu, ada resikonya. Wah itu kan sebagai ayah tetap deg-degan kan? Tetap deg-degan gitu.
membawa dia ke pasar. Oke, ini protokol kesehatannya patuhi, ikuti betul. Ini caranya. Ayo, kamu belum tentu ketemu ini lagi. Saya pulang itu deg-degan juga, tapi ya kapan lagi saya bisa melatih anak-anak saya di kesempatan seperti ini. Namun sekali lagi, Dr. Chandra dikatakan, tetap waspada, tidak boleh berlebihan gitu ya. Jadi saya memang ada tekniknya membangun yang disebut state waspada. State waspada itu secara NLP bisa di-describe. Jadi cara jalannya rileks, pada saat masuk ke state waspada, matanya melihat luas, peripheral vision, nafasnya rileks, tidak ada was-was, ujung lidah letakkan ini menurut Dr. John Grinder, ujung lidah diletakkan di belakang gigi bawah dan rileks. Nggak ada internal dialog, nggak ada. Berarti confirm sudah di state waspada. Kami mentraining para sahabat-sahabat dokter, sahabat medis, perawat yang berhadapan langsung dengan metode ini, high alert state. Nah, jadi anak-anak saya latih seperti itu, udah pulang ikutin protokol kesehatan. Walaupun deg-degan, take risk. Nah, tapi saya pikir tadi yang dokter bilang, kita dari Chandra bilang ya tetap harus waspada. Nah, itu kami aktifkan dulu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Karisna. Oke, kita jawab 2 pertanyaan lagi ya. Setelah itu kita minta closing statement dari semua narasumber dan kita akhiri supaya kita bisa on time waktunya. Dokter Chandra, ini ada pertanyaan nih. Untung pertanyaannya sambil nunggu Pak Kusa jawab, habisnya datangnya nggak barengan. Tapi sebenarnya dua-duanya buat Dokter Chandra. Pertanyaan yang pertama katanya, suplemen apa yang bisa menguatkan sistem imun tubuh? Ya, di luar banyak banget soalnya suplemen. Mau yang dari yang tradisional sampai yang vitamin, sampai yang wedang corona, sampai ada kayak jual kayak gitu kan ya. Halo. Nah, siapa itu? Halo. Ya, Dokter Chandra, boleh jawab pertama, itu yang suplemen apa yang bisa menguatkan sistem tubuh? Terus satu pertanyaan lagi adalah, kalau berjemur di Bandung, jam berapa dan berapa lama? Ya, banyak simpang siur juga nih, jam 10, tapi katanya udah UVB, ya, jam 8, sejam, lama banget tapi di luar gitu misalnya. Gimana Dokter Chandra? Ya, untuk suplemen yang bisa dipilih yang berkadar vitamin C cukup tinggi di situasi COVID ini. Jadi biasanya pilihlah vitamin C yang dosisnya sekitar 500 mg sampai 1000 mg, tergantung kondisi kekuatan dari lambungnya. Kalau misalnya lambungnya nggak kuat ya jangan terlalu tinggi, kan nanti jadi mual dan sakit lambung nantinya. Nah, yang lainnya seperti vitamin B kompleks itu bisa ditambahkan, zinc juga bisa ditambahkan, tapi intinya yang pertama adalah vitamin C. Tentu vitamin C ini juga banyak di sayuran dan buah-buahan. Makanya tadi kalau lihat isi piringku itu setengahnya itu terutama berisi buah-buahan dan sayuran. Di sana banyak kadar vitamin C. Untuk yang berjemur, kalau saat ini saya juga belum mendapatkan literatur pastinya jam berapa sih yang terbaiknya. Saya biasanya lebih memilih ke jam 9 sampai jam 10. Tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, udaranya tidak terlalu dingin juga. Jadi sekitar jam 9 sampai jam 10 atau bisa juga dipilih jam 8 sampai jam 9. Sekitar segitu, tergantung daripada posisi lokasi tempat berjemurnya. Gitu. Berapa lama Dokter Chandra ada nggak kira-kira? Setengah jam cukup. Setengah jam, oke. 30 menit cukup ya. Oke, terima kasih Dokter Chandra. Oke, Romo Ferry ada pertanyaan juga nih buat Romo Ferry ya, pertanyaan terakhir sebelum kita minta closing statement dari semua pembicara narasumber. Ada yang nanya gini, gimana kalau masa depan pangan kita katanya? Apakah aman? Jangan-jangan petani nggak tanam padi sama sayur selama COVID. Gimana Romo Ferry? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau membaca koran, sebetulnya saat ini sedang musim panen. Tapi karena memang sistem penjualan sangat berkurang, jadi petani tidak mendapat harga yang baik. Sebetulnya barangkali kita harus mulai lagi berpikir bahwa pertanian itu didukung oleh masyarakat lokal. Jadi kita membeli dari petani yang terdekat, tidak selalu membeli dari yang jauh-jauh. Dan ini adalah kesempatan untuk semua kembali belajar bertanam. Ya. Bukan hanya sebagai eksperimen, tapi sungguh-sungguh mencoba menanam di media apapun yang ada di sekitar rumah kita, ya, bisa pakai pot, pakai polybag, bahkan
Ada orang menanam beras di atas genteng pakai ember, jadi juga tuh. Ya, jadi memang ini kesempatan untuk kembali ke menanam. Saya merasa tidak khawatir dengan ini. Yang kasihan adalah bahwa saat panen ini kita kurang membeli. Demikian. Oke, terima kasih Romo Ferry. Berarti sebenarnya ya semoga kita kalau kita punya kenalan, tahu ada sumber-sumber apa sayuran atau yang kita kenal bisa bantu beli lah ya kalau gitu misalnya kalau bisa. Maya. Oke. Ya, ini saya juga sedang keliling nganter sayuran. Oh iya ya. Demikian. Ya, buat yang di Bandung mungkin bisa juga beli hasil tanaman dari EcoCamp. Saya bantuin promosi Romo Ferry. Oke, kita masuk ke sesi closing statement dari semua narasumber. Kita mulai dari Ibu Wida dulu. Mungkin kata-kata terakhir atau misalnya tips-tips terakhir untuk buat yang joinnya belum dari awal, nggak dengerin dari awal tadi, bisa dikasih satu ya kesimpulan lah, misalnya dari apa yang tadi sudah Ibu Wida bagikan. Silakan Ibu Wida. Terima kasih. Kalau dari saya, ya saat ini saat yang sangat mewah untuk kita bersahabat dengan diri sendiri. Jadi mari mulai refleksi, kenali hal-hal apa saja sih, sifat-sifat apa saja yang perlu kita benahi dari diri kita. Mudah-mudahan sesudah wabah ini kita jadi pribadi yang lebih tegar, kan judulnya juga tegar di saat sukar gitu ya. Lalu kalau buat orang lain dan lingkungan, ya turunkan ekspektasi kita. Nikmati saja, cari kesenangan saja. Terakhir, siap belajar hal baru supaya perhatian kita itu terarahnya ke improvement, bukan ke masalah. Termasuk belajar yang tadi disebut, ditanya sama Gladys, gimana bikin suasana rumah yang asyik, pakai gadget bersama kayak Pak Krisna, atau memang ya nggak usah pakai gadget, yaitu memang kita lagi belajar bareng-bareng dari awal. Jadi menerima diri dan juga menurunkan ekspektasi. Gitu kayaknya Gladys. Terima kasih Bu Wida. Silakan Dr. Chandra, closing statement-nya atau sedikit kesimpulan untuk para saudara-saudari yang join di webinar kita siang hari ini. Baik. Ya, dengan tatanan baru saat ini tentu mari kita sama-sama hindari stres berlebihan, cemas, khawatir, karena itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Mulailah dengan situasi seperti ini melakukan pola hidup sehat. Sekali lagi pola hidup sehat yang tadi disampaikan, mulai dari olahraga, minum yang banyak, cukup istirahat, jadi gizi seimbang, dan tentu ini akan meningkatkan semua ke daya tahan tubuh, kebiasaan-kebiasaan kebersihan lingkungan, dan terakhir mungkin yaitu ikut Pastor Ferry, berdoa 3 kali sehingga semuanya menjadi sehat dan menjadi di bawah lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bila memang dengan hal-hal tersebut di atas, tentu diharapkan bahwa tubuh atau kesehatan masyarakat itu menjadi lebih baik, dan tentunya tidak perlu datang ke rumah sakit. Dan apabila memang sakitnya berat, ya jangan juga jadi takut, khawatir ke rumah sakit, nanti penyakit yang bukan COVID-nya ini malah yang mengancam nanti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Chandra. Romo Ferry, closing statement-nya atau satu tips terakhir buat para teman-teman yang bergabung di webinar hari ini. Sekali lagi, mari kita bersyukur ini adalah saat rahmat di mana saudara virus dan Tuhan sedang membantu agar hidup kita menjadi lebih baik. Jadi kita berterima kasih dan bersyukur, berterima kasih dan bersyukur. Itu saja. Oke, terima kasih Romo Ferry. Pak Krisna, silakan closing statement. Barusan nulis nih. Barusan menulis. Boleh. Tidak ada yang salah dengan keadaan corona saat ini. Tidak ada yang salah. Namun, bila Anda tidak bisa menikmatinya, bila Anda tidak bisa memanfaatkannya, artinya Andalah yang salah. Oh, bagus banget tuh kata-katanya ya. Boleh diulang sekali lagi Pak Krisna. Tidak ada yang salah dengan keadaan corona saat ini. Namun bila Anda tidak bisa menikmatinya, Anda tidak bisa memanfaatkannya, artinya Andalah yang salah. Oke, saya yakin semua peserta webinar ini tidak mau jadi orang yang salah. Jadi harus bisa menikmati corona. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada keempat narasumber, kepada Ibu Wida, Dr. Chandra, Romo Ferry, dan juga Pak Krisna. Jadi kita
sudah sampai di penghujung webinar kita pada hari ini nih. Nah, untuk kebutuhan dokumentasi, ini permintaan khusus dari Ketua UKAD Bandung nih. Minta teman-teman semua tolong boleh nggak sebentar aja nyalain webcamnya, karena kita mau foto bareng-bareng dari Zoom. Tolong nyalain videonya sebentar aja. Caranya? Ya, nggak usah dandan dulu, nggak usah ciciran dulu, nggak usah. Sejam lagi itu mah nanti fotonya ya. Oke, silakan Pak David yang mau screenshot. Ya, tolong teman-teman kita nyalain semua videonya sebentar. Oh, nyalain videonya. Ya. Bu Caroline sembunyi. Ya, boleh Kenapa, pause. Ibu? Belum di blow rambutnya. Pak David kasih tahu ya kalau udah. Ini kita senyum terus nih. Lama banget, nggak ada 321 lagi. 3, 2, 1, suaranya. Pak David di unmute dulu. Mic-nya di unmute dulu, Fit. Nah. Kacang buncit semuanya. Fit, mic-nya. Oh iya, 1, 2, 3. Oke. Udah semuanya? Yuk, Oh, Udah, berapa halaman? ya 2 halaman. Siap. Sudah selesai. Terima kasih Ya. banyak. Itu pesan-pesan sponsor dari yang punya Pukat soalnya ya. Dan yang satu lagi adalah buat teman-teman semua, kita Pukat, CFM, PSE juga berencana untuk terus melakukan kegiatan ini secara rutin. Jadi kita akan berikan webinar lagi dengan tentunya tema-tema lain yang lebih beragam, tema finansial, tema kebangsaan. Jadi untuk teman-teman yang merasa mendapatkan banyak berkat dari kegiatan seperti ini, boleh follow akun sosial medianya kami, Pukat di Facebook, di Pukat Keuskupan Bandung. Di IG juga, di IG, buat yang millennials nih, di IG namanya juga sama, Pukat Keuskupan Bandung, ya. Atau ya, yang kenalannya Pak Hanin, kenalannya Ko Awan, boleh terus ditanyain setiap hari mungkin di WA gitu ya. Kapan ada lagi, gitu. Tapi yang pasti nanti kalau ada lagi kita akan pasti infokan pada teman-teman semua, dan kita nggak tahu ke depannya mungkin kita bisa kerjasama juga dengan Komsos Keuskupan Bandung, bisa juga kerjasama dengan BPK, PKK, dan komunitas kategorial lainnya. Oke, sebagai di akhir saya meminta Romo Ferry untuk memimpin doa penutup dan juga memberikan berkat buat kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar melihat bahwa saat ini adalah saat rahmat. Tidak ada yang salah. Ini adalah kesempatan untuk belajar mengalami kehadiran-Mu, belajar untuk lebih saling mengasihi dan saling tolong-menolong. Berkatilah kami semua agar tetap sehat, bahagia, dan bisa saling berbagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Romo Ferry, terima kasih sekali lagi buat Pak Krisna, buat Dr. Chandra, buat Ibu Wida atas kesediaan dan waktunya. Ya, tadi saya awali buka dengan firman, saya juga tutup dengan firman. Saya mengambil satu ayat yang semoga menguatkan kita juga dari Roma 8 ayat 28, dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Teman-teman, saya harap kita semua melihat pandemik saat ini bukan sebagai sebuah problem, tapi sebagai sebuah opportunity untuk kita bisa kembali menjadi seorang pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih bugar, ya, sehingga nanti ketika misalnya ada krisis lainnya yang hadir dalam hidup kita, yang kita nggak pernah tahu kapan, kita sudah lebih siap menghadapinya, dan kita bisa menjadi saya suka banget kata-kata yang what doesn't kill you make you stronger itu loh. Ya, apa yang tidak membunuh kita itu akan membuat kita lebih kuat, ya. Saya yakin 5-10 tahun lagi wabah corona ini juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada corona nih, makanya ada ini. Karena ada corona nih, saya jadi seorang medis yang sekarang, menjadi Pak Hanin yang sekarang, yang lebih hebat lagi, yang lebih tangguh lagi, lebih tegar, lebih bugar di saat-saat sekarang. Oke, teman-teman semua, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih semua buat kebersamaannya.
Kita sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Jangan lupa di follow akun sosial media. Nggak ada di sini ya, nggak ada. Nggak ada. Ya, Pukat Keuskupan Bandung, oke? Di IG, di FB ya. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Amin. Thanks, Mbak Betty. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you semuanya. Thanks, Bulia. Bu Winda, Ferry. dokter, Terima kasih Pak Hanin. Krishna, Pastor Ferry, sehat-sehat selalu.